Pantesan di Jogja punya yang ngebut ya, suka lupa ngerem. Banyak kan polisi tidur di Jogja ya kan, gara-gara punya yang gaspol. Ya terima kasih ya Pak Sandi untuk paparan singkat mengenai buku yang ditulis. Jadi kalau masih penasaran silahkan membeli bukunya. Bukunya nggak usah beli diam-diam karena penulisnya ada di sini ya. Jadi yang berikutnya saya akan membesarkan satu persatu dengan singkat, nanti akan disampaikan paparan ataupun tanggapan ya dalam hal ini. Tanggapan pertama akan disampaikan oleh Pak Zulfa. Ya walaupun dari ujung selatan tapi paparannya nomor 1 ya Pak ya. Bapak Zulfa Kurniawan akan menyampaikan tanggapannya mengenai buku ini. Beliau adalah Kabid Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi mewakili Kepala DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Zulfa dipersilakan menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Yamsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini momentum yang luar biasa sekali. Kita bisa hadir bersama di acara ini. Tentu saja yang pertama kami mohonkan izin pamit Bapak Kepala Dinas yang sedianya akan hadir pada kesempatan ini karena ada beberapa ketugasan dan kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan kepada kami. Baik Bapak Ibu, karena tadi disampaikan MC waktu dari Pak Menteri atau Mas Menteri ya, Mas Menteri cukup singkat sehingga saya akan mempersingkat saja apa yang kemudian perlu kita tanggapi. Mohon izin ya Pak Zulfa, waktunya 3 menit. Oh 3 menit? Iya. 2 menit. 3 Pak, bukan 2 Pak, tambah 1 menit. Tambah 1 menit. Ya, jadi kalau kita berada di forum ini, saya kira ini menjadi sebuah angin segar di daerah istimewa Yogyakarta. Artinya sudah ada sinkronisasi atau simbol-simbolan antara pariwisata dan literasi. Nah ini saya kira yang belum kita perkuat di tataran Yogyakarta maupun di Indonesia. Bagaimana kemudian kita menciptakan sebuah wisata literasi, wisata edukasi. Ini beberapa hal ini saya kira nanti perlu kita upayakan bagaimana kemudian daya tarik untuk datang ke Yogyakarta, untuk datang ke Indonesia itu juga salah satunya literasi. Walaupun tadi disampaikan bahwa berdasarkan statistik itu minat bacanya itu masih rendah. Tetapi kami di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebetulnya kami menjadi saksi bahwa masyarakat DIY khususnya itu minat bacanya itu tidak rendah. Artinya ketika kemudian kita mengadakan kegiatan literasi itu pasti animonya luar biasa. Ketika kami memberikan layanan perpustakaan keliling, itu yang berkunjung itu pasti sangat luar biasa. Anak-anak selalu datang ke perpustakaan keliling kami dan selalu menanyakan kapan datang kembali. Tetapi memang setelah periode datang kunjungan kedua, ketiga memang ada penurunan. Penurunan itu sebetulnya terjadi karena akses bukunya itu sudah dibaca semua. Jadi buku-bukunya itu sudah dibaca semua. Nah ini saya kira nanti yang perlu disinergikan juga terkait dengan penerbitan juga. Artinya ketika kemudian kita memproduksi buku yang banyak, kita memproduksi naskah-naskah yang jumlahnya itu lebih banyak, itu akan memberikan keterbukaan akses kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi sebetulnya masalahnya itu bukan di minat bacanya, tetapi di masalah akses terhadap buku-buku yang berkualitas. Tentu saja ini sangat luar biasa sekali. Pak Menteri sudah membuat sebuah buku mengenalkan Indonesia kepada dunia. Ini adalah salah satu yang perlu kemudian dicontoh bagaimana kemudian buku-buku yang bagus itu diproduksi terus untuk kemudian ditawarkan kepada masyarakat yang lebih luas. Sinergi tentu saja akan kami harapkan dan tentu saja kami berharap bahwa nantinya ada kegiatan literasi yang memang bisa dijual baik di tingkat lokal maupun di tingkat internasional, yang nantinya tentu saja bisa menjadi daya tarik tersendiri, utamanya di daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Dan di DIY sendiri sudah cukup banyak penerbit
kami sudah berkolaborasi dengan berbagai penerbit, termasuk kemarin terakhir dengan IKAPI dengan mengadakan kegiatan pameran dan pameran buku yang antusiasmenya memang sangat luar biasa sekali, dan tentu saja ini menjadi awal bagi menggelurakan literasi khususnya di daerah istimewa Yogyakarta bersinergi dengan stakeholder yang lebih luas lagi. Saya kira itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulfa, singkat padat ya. Gaspol juga ternyata ya. Baik, singkat ini curahan. Kalau sekarang ini memang akses buku dirasa masih sulit, kayaknya bikin story aja ya Pak ya. Ya, bikin komentar-komentar di media sosial sehingga bikin itu malah lebih dibaca ya. Jadi buku disarikan gitu, tapi ya ini salah satu ide kecil saja sih ya. Tetapi lebih adalah bagaimana akses terhadap buku agar mudah dibaca oleh para masyarakat, atau dalam ini adalah orang yang ingin membaca buku tersebut. Selanjutnya, penanggap kedua adalah Bapak Arya. Ya, sudah siap bersama dengan kita Pak Arya Nugrahadi, Master Engineering. Selamat ya. Terima kasih Pak. Silakan. Jadi baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang saya hormati Mas Sas, GM Pohon Cahaya, yang saya hormati Mas Upi yang mewakili Pak Kapolda, yang mewakili Pak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta yang hadir di sini dari PUB, kemudian ada Prof. Joko Pekit, Kroni, Prof. dan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Izin Pak Menteri, 10 hari yang lalu, izin Pak Menteri, saya ditambahin tugas dari Bapak Gubernur menjadi PLT baru 10 hari, tetapi pariwisata ejaan lama saya. Pak Menteri sekarang diberikan tambahan tugas di Dinas Tenaga Kerja. Oke, tadi Pak Menteri menyampaikan bagian dari salah satu strategi untuk yang ada di desa wisata ini adalah untuk perluasan juga kesempatan kerja. Ini tentu saja sangat relate. Sampai saking tidak pedenya, saya membawa teman-teman lengkap ini dari dinas, Pak Menteri, Bu Sekretaris, berdiri, Pak Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, kemudian Bu Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata. Saking tidak pedenya baru 10 hari kembali lagi dapat tugas tambahan ini. Pak Menteri tentu saja membaca buku ini tadi. Pertama-tama yang harus saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri telah berkenan dalam konteks DIY memasukkan paling tidak ada 4 desa. Tadi saya baca cepat. Pertama masuk di kategori desa wisata menginspirasi, ada 2 jagoan DIY, Pak Menteri, Ngelanggeran dan Petingsari yang masuk UNWTO. Kemudian yang masuk ekoturism ada desa wisata kaki langit yang ada di Pinus. Kemudian satu lagi masuk kategori gunung dan perbukitan, itu desa wisata Sambirejo atau yang lebih kita kenal dengan Tebing Breksi. Yang tentu saja ketika buku ini ditulis oleh Menteri Pariwisata Indonesia, tentu saja harapannya menjadi hal yang dalam konteks literasi akan selalu menjadi bagian dari pembelajaran. Dan yang terpenting Pak Menteri, ini penting buku ini, karena kadang-kadang jagoan kita di desa wisata itu kalau sudah hebat itu kadang-kadang sangat pedenya, dia perlu banyak membaca juga literatur. Nah, ketika dijadikan satu dalam satu bunga rampai keseluruhan perjalanan dan Pak Menteri ini, harapannya teman-teman di desa wisata ketika baca ada kebaikan juga desa wisata tadi disampaikan Pak Menteri, ada yang di Maluku dan lain sebagainya, semua pasti dengan kelebihan dan kekurangan serta faktor lokal yang didorong. Dan yang terakhir tentu saja tidak bisa saya menyampaikan hal yang lain. Pemimpin yang luar biasa
adalah pemimpin yang mampu untuk melihat persoalan dari bawah. Sekali lagi aplaus untuk Pak Menteri Sandiaga Uno. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryadi, benar-benar stopwatch-nya aktual ya Pak ya. Dan terakhir dengan penuh hormat Pak Bobi Ardianto Setiaji selaku Ketua DPD GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya, sukses budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mas Menteri, Mas Sasampo, Pak Arya, dan Pak Kapolda, dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama pasti apresiasi yang luar biasa. Di era Mas Menteri inilah desa wisata benar-benar diberikan satu ruang untuk menjadi sebuah destinasi yang luar biasa dan menjadi penguat dari pariwisata kita ke depan. Yang kedua, kami mengapresiasi sekali kalau teman-teman masih ingat Sabta Pesona itu dari zamannya Pak Susilo Sudana, yang begitu puluhan tahun kita coba sosialisasikan, tetapi hasilnya belum begitu seperti harapan kita bersama. Tetapi dengan adanya desa wisata dan program ADWI Mas Menteri, itu sebenarnya bagian dari program real untuk bagaimana penguatan hospitality knowledge mulai dari desa. Karena satu kelemahan kita bersama, hospitality knowledge kita yang memang kita agak sedikit tertinggal oleh daerah yang lain. Tetapi dengan ADWI inilah, teman-teman di sini ada beberapa pelaku ADWI juga, itu ada teman-teman dari Krempek, itu ada ketua desa wisatanya Krempek, yang kita bisa lihat bersama bagaimana perubahan hospitality yang ada di desa wisata yang terutama sudah mengikuti ADWI. Ini menjadi satu apresiasi yang luar biasa, dan tentunya kami juga sangat mengapresiasi teman-teman IHGMA yang ada di sini, yang akan mendampingi teman-teman desa wisata ke depan. Karena harus ada satu pembeda. Apa homestay yang benar-benar homestaynya desa wisata dan homestay komersialnya industri, itu harus ada perbedaan yang jelas. Homestaynya desa wisata adalah homestay yang bisa memberikan experience dan memberikan satu nilai lebih interaksi antara yang menginap dan tuan rumahnya. Tetapi homestay komersial tentunya sangat berbeda sekali. Dan harapannya teman-teman di IHGMA bisa memberikan satu pendampingan yang luar biasa, sehingga harapannya desa wisata menjadi benar-benar produk yang kuat, komplit, dan sellable sesuai dengan ekspektasi wisatawan. Sekali lagi terima kasih Mas Menteri yang sudah menginspirasi. Kami sepakat kalau ini adalah perjalanan spiritual, sehingga benar-benar memberikan satu roh bahwa desa wisata adalah community based tourism yang bisa benar-benar membangkitkan kebersamaan dari mulai desa. Sinergi, kolaborasi, kita mulai dari desa, mudah-mudahan menjadi satu kekuatan utama buat pariwisata kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi, singkat padat satset ya. Baiklah, 3 penanggap sudah menyampaikan apa yang menjadi hasil dari beliau-beliau membaca buku Introducing Indonesia to the World, dan juga saatnya Pak Sasongko akan memberikan tanda kasih untuk Pak Sandi ya. Ini sebagai bentuk tanda terima kasih Pak Sandi sudah hadir di tempat ini, karena rasanya kok gak mungkin gitu ya Pak Menteri mampir ke kantor Pohon Cahaya. Saking senangnya ya, sampai ya tadi itu kaki kanannya meninggalkan kenang-kenangan. Iya, ini adalah tanda kasih dari penerbit Pohon Cahaya. Pak Sasongko gak usah berdiri Pak, duduk aja gak apa-apa Pak ya. Ini akan jadi momen yang tidak akan terlupa ya. Di sofa tanpa berdiri, tanda kasih diserahkan, dikenakan, dan sebagai bentuk doa semoga ini menjadi kenang-kenangan dan tali silaturahmi yang tidak terputus tanpa harus pinjam uang 100 ya. Oke, baiklah. Sebelum kita bersama-sama berpisah ya, cepat sekali waktunya, betul sekali, cepat sekali. Mungkin ada